Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gus Nur satu sel dengan Ustadz Maher di rutan Bareskrim dan mengungkapkan hal yang mengejutkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan perkara ujaran kebencian dengan terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur pada hari Selasa 16 Februari. Gus Nur yang saat ini ditahan di rutan Bareskrim Polri tidak hadir langsung di ruangan sidang. Melalui aplikasi Zoom, terdakwa Gus Nur menyinggung masalah meninggalnya Ustadz Maher di rutan Bareskrim Polri. Gus Nur mengaku pasrah terkait pengajuan penangguhan penahanannya yang dimana dilakukan oleh tim kuasa hukum, sebab pengajuan tersebut tak kunjung dikabulkan oleh Majelis Hakim Toto Ridarto. Gus Nur juga menyinggung soal pengajuan penahanan Ustadz Maher yang tak kunjung dikabulkan meskipun dalam kondisi sakit. Ia meminta tim kuasa hukumnya tidak usah mengurus upaya penangguhan atas penahanan dirinya. Jadi kuasa hukum sudahlah, tidak usah urus penangguhan penahanan lagi. Ustadz Maher pun sakaratul maut di sini juga enggak dikabulkan karena saya sekamar dengan beliau, ungkap Gus Nur dalam keterangannya secara virtual. Lebih lanjut, Gus Nur juga mengaku sangat mengetahui kondisi Ustadz Maher kala itu, sebab dirinya sekamar dengan Ustadz Maher. Namun penangguhan dan juga penahanannya tidak kunjung dikabulkan. Saya tahu persis BAB kencing jatuh di kamar mandi. Ganti pampers itu orang lain yang ganti. Itu harusnya secara kemanusiaan diberikan penangguhan penahanan, tapi ternyata tidak. Atas dasar itu dirinya tidak lagi mempersoalkan soal pemohonan penangguhan penahanannya. Hanya saja semua itu dia serahkan ke majelis hakim. Tidak usah ada penangguhan, semoga Pak Hakim bijaksana. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Hanya saja dua saksi yang sedianya memberikan keterangan tidak hadir. Dua saksi itu ialah Yakut Holil Komas atau Gus Yakut dan juga Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot. Keduanya juga tidak hadir dalam persidangan pekan lalu. Akhirnya sidang terpaksa ditunda. Dengan demikian, sidang akan kembali berlangsung pada Selasa 23 Februari pekan depan. Hakim Toto pun juga meminta agar jaksa penuntut umum dapat menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya. Gus Nur yang sebelumnya ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri di kediamannya berlokasi di Kecamatan Pakis Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober dini hari. Setelah ditangkap, Gus Nur langsung digelandang ke Bareskrim Polri. Penangkapan terhadap Gus Nur dilakukan atas dugaan tindak pidana terkait menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap NU melalui akun YouTube Munchat Channel pada 16 Oktober 2020 lalu. Pada tanggal 21 Oktober 2020, Gus Nur juga telah dilaporkan oleh Ketua PBNU dari cabang Cirebon Aziz Hakim ke Bareskrim Polri. Ketika itu Aziz melaporkan Gus Nur dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik berkaitan dengan sesi wawancara dengan Rafael Harun yang ditayangkan di kanal YouTube. Gus Nur, terdakwa kasus ujaran kebencian, kembali tidak dihadirkan dalam persidangan Selasa kemarin. Atas dasar itu, tim kuasa hukum Gus Nur memilih keluar dari ruang persidangan alias walk out. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU, Gus Nur sempat diberikan kesempatan untuk bicara. Kepada seluruh peserta sidang, Gus Nur meminta agar permohonan penangguhan penahanan tak usah diupayakan lagi. Gus Nur yang sudah 4 bulan berada di rutan Bareskrim Polri tampaknya sudah putus harapan. Bahkan jika harus sampai meninggal seperti Ustadz Maher atau Libi, Gus Nur juga tidak ambil pusing. Mungkin kuasa hukum dan keluarga tidak usah lagi penangguhan penahanan. Mau sampai meninggal kayak Ustadz Maher juga tidak apa-apa, kata Gus Nur melalui sambungan Zoom di pengadilan negeri. Dengan demikian, Gus Nur meminta pada tim kuasa hukum untuk tidak mengupayakan mengenai penangguhan penahanan. Bahkan jika itu, dia juga sempat menceritakan detik-detik Ustadz Maher saat berada dalam ruang tahanan. Gus Nur juga mengaku berada satu sel bersama dengan Ustadz Maher. Katanya almarhum Ustadz sampai jatuh di kamar mandi hingga tak bisa menggantikan popok sendiri. Ustadz Maher juga sakaratul maut di sini juga nggak dikabulkan. Karena saya sekamar dengan beliau, saya tahu persis. BAB kencing jatuh di kamar mandi, ganti pampers itu orang lain yang ganti. Atas peristiwa itu, Gus Nur juga menilai ada tindakan kemanusiaan bagi para tahanan. Untuk itu, dia menyerahkan seluruhnya pada majelis hakim yang mempunyai kuasa penuh di ruang sidang.
Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi itu dibuka oleh Hakim Ketua Toto sekitar pukul 11 siang. Tak hanya itu, 2 saksi dari JPU yang sedianya akan diminta keterangan juga tidak hadir. Gus Nur selaku terdakwa juga kembali harus hadir secara virtual melalui sambungan Zoom dari Rutan Barreskrim Polri. Riki Fatamazaya selaku kuasa hukum menyampaikan, pihaknya memilih walkout dari ruang sidang sesuai kesepakatan bersama dengan tim kuasa hukum lainnya. Sesuai dengan kesepakatan tim kemarin, kami konfirmasi juga tetap seperti ini. Dengan demikian, sidang akan kembali berlangsung pada Selasa 23 Februari pekan depan. Hakim Toto juga meminta agar JPU dapat menghadirkan saksi. Waduh, heboh. Denny Siregar keceplosan ungkap skenario habisi Habib Rizik. Habib Rizik Syihab telah datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Kemudian para buzzer dan haters pembenci HRS juga FPI bersorak gembira. Mungkin saking gembiranya tanpa sadar ada yang membocorkan skenario untuk menghabisi HRS. Sebenarnya, Doi awal-awal masih berkelit untuk gak mau datang ke polisi. Tapi tiba-tiba dengan perintah yang mengerikan, habisi aja kalau dia gak mau datang. Kita capek nunggunya, ini perintah dari atas langsung. Langsung deh ngibrit, kali ini gak main-main, nyawa taruhannya. Kicau Denny Siregar di akun Twitternya @dennysiregar7 pada hari Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pernyataan dari Denny Siregar ini pun menjadi bumerang. Kalau yang disampaikan Denny Siregar benar, maka jelas itu adalah pelanggaran institusi polisi. Kalau yang disampaikan Denny Siregar tidak benar, berarti Denny Siregar telah menyebar hoax. Dan kalau itu hoax, terlebih menyangkut institusi polisi, sudah seharusnya Denny Siregar ditangkap. Karena sebelumnya, polisi pun juga sudah menyatakan akan menangkap penyebar hoax chat WhatsApp Kapolda soal sikap Laskar FPI. Bahkan, tweet keceplosan Denny Siregar ini oleh sesama buzzer juga disesalkan. Ini tweet goblok sih, kicau akun @dgmbx15. Kurang strategi nih, timpal akun @ertayustina.